Untuk memudahkan Ustadz menjawab dan memudahkan pertanyaan untuk bisa dipahami, silakan untuk bertanya langsung melalui mikrofon yang telah disediakan. Kemudian informasi dari kami, kami dari Yayasan Menara Sunnah Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan agama Islam saat ini sedang melakukan pembebasan lahan seluas 5.865 meter kubik untuk dijadikan pondok pesantren penghafal Al-Quran Ma'had Baitul Quran Imam Al-Kisai yang beralamat di Kampung Babakan Situ, RT 002, RW 01, Desa Mekar Buana, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Alhamdulillah, Yayasan Menara Sunnah ini dibina oleh Al-Ustadz Irfan Tamri JLC. Maka dari itu, silakan bagi jamaah yang ingin berwakaf bisa transfer ke Bank Syariah Indonesia di kode bank 451, nomor rekening 6089591270, di nomor rekening 6089591270 atas nama Amri Herbanu, karena atas nama yayasan ini rekeningnya masih dalam proses. Untuk konfirmasi transfer, silakan di nomor 0857 2475 3970 atas nama Bapak Ade Dwi Nur Hidayat, atau di 0812 9775 2013 atas nama Ari Suhendar. Untuk info selanjutnya bisa dilihat di Facebook Menara Sunnah Indonesia. Kemudian kami dari Asufa Indonesia peduli erupsi Semeru, berdasarkan laporan terkini dari media, gunung yang memiliki ketinggian 3.676 memiliki erupsi dan mengeluarkan hujan abu vulkanik di sekitar desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Untuk membantu meringankan beban para korban, kami dari Yayasan Asufa Indonesia binaan Al-Ustadz Irfan Tamri membuka donasi untuk menyalurkan bantuan sesuai dengan kebutuhan di wilayah tersebut. Dan insya Allah akan bekerjasama dengan pihak terkait. Donasi bencana bisa disalurkan melalui rekening Bank Syariah Mandiri di kode bank 451, nomor rekening 1178437949, di nomor rekening 1178437949 atas nama Yayasan Ahlus Sufah Indonesia. Untuk konfirmasi transfer silakan di 087746972021 atas nama Asufah Call Center. Mohon untuk cantumkan kode bank unik di 03 di belakang nomor transfer untuk memudahkan verifikasi. Dengan format peduli Semeru, pagar nama, pagar kota, pagar nominal. Demikian informasi yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan untuk jamaah yang bertanya. Untuk di selang-seling untuk Iwan dan Ahwat, silakan. Untuk Iwan silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan Ustaz. Iya. Di pertemuan kemarin tidak sempat Iya. bagian waktu, jadi alhamdulillah hari ini ketemu lagi. Jadi begini Ustaz, saya kan punya bengkel. Iya. Bengkel permesinan semacam bubut gitu ya Ustaz ya. Iya. Jadi kalau dari customer itu kan mereka biasanya bawa barang itu untuk dikerjakan di bengkel kita, barangnya utuh. Barangnya Utuh. utuh. Kalau bulat-bulat gitu kan. Iya. Lalu misalkan si barang yang bulat itu kita buat lubang. Iya. Nah kan ada sisaan tuh kan, besinya itu ada sisa kan. Iya. Nah ini juga saya mau menanyakan, besi sisanya itu kita di awal tidak ada perjanjian sebenarnya, tapi yang saya tahu kan kalau usaha bengkel kayak gitu kan memang sisa besinya itu walaupun itu bahannya punya customer, tapi sisa besinya biasanya dikasih ke kita gitu. Jadi milik kita gitu. Bengkel. Tapi tanpa adanya pembicaraan terlebih dahulu gitu. Iya. Karena saya juga melanjutkan usaha yang ini gitu Pak Ustadz ya. Jadi dulunya emang tidak ada perkataan bahwasannya nanti sisa bubuk besinya buat kita gitu. Tidak ada seperti itu. Tapi memang sudah berjalan gitu kondisi seperti itu. Nah itu
ketika emang sisa besinya itu jadi milik jadi milik kita, itu halal apa tidak gitu Ustaz? Iya. Itu satu. Terus kedua, menyambung lagi di pertemuan kemarin juga kan ada yang bertanya tentang pemodalan ya Ustaz ya. Iya. Jadi ini juga saya sedang mengalami kondisinya. Jadi ada salah satu order yang emang secara nominal kita tidak mampu untuk memodalkannya gitu. Kita tidak ada modal untuk bisa memenuhi orderan tersebut gitu. Sehingga saya mencoba untuk menawarkan ke rekan-rekan gitu kan untuk biaya pemodalannya. Nah, tapi kan dari segi keuntungan itu kita kan presentasinya prediksi ya Ustaz ya. Iya. Ya, jadi kalau misalkan di bengkel-bengkel kayak gitu kan estimasinya itu keuntungan itu 15% sampai 30% kurang lebih dari nilai PO lah. Kalau nilai PO-nya 10 juta, keuntungan itu kurang lebih estimasinya antara 1,5 juta sampai 3 juta. Misalkan seperti itu. Itu kan tidak pasti tuh Ustaz. Jadi kalau misalnya saya tawarkan untuk pemodalannya, nanti ada pembicaraan masalah keuntungan, itu kan keuntungannya belum pasti gitu presentasinya. Itu bagaimana caranya Ustaz? Mohon arahannya. Baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, Jazakallah. terima kasih, Pak. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Pertanyaannya, sebuah bengkel bubut yang mana ketika dalam mengerjakan pekerjaan tersebut menyisakan sampah atau sisa dari pekerjaan tersebut. Pertanyaannya, bolehkah pihak bengkel untuk mengambil sampah atau sisa-sisa yang tidak berguna oleh pemiliknya tersebut? Maka jawabannya wallahu ta'ala a'lam, karena ini sudah diketahui dari awal oleh pihak bengkel dan juga pihak yang meminta jasa bengkel untuk mengerjakannya. Mereka sudah saling paham bahwa ini adalah sisa atau sampah. Maka apa yang dipahami oleh dua belah pihak, bahwa ini biasanya tidak berguna. Ya, biasanya tidak berguna. Oleh pihak yang memiliki besi tadi, mereka juga tidak bisa memanfaatkannya. Tidak bisa memanfaatkannya, sehingga mereka biasanya membiarkan atau membuangnya. Ya, membuangnya. Otomatis si pemilik barang ini sudah melepaskan kepemilikannya dengan cara dia tidak mengambilnya kembali. Dia sudah membuangnya. Maka otomatis menjadi halal bagi pihak bengkel untuk mengambilnya, karena harta ini sudah dibuang oleh pemiliknya, sudah menjadi sampah. Ya. Nah, maka halal bagi pihak bengkel mengambilnya, dan kalau hanya sedikit itu tidak akan bernilai. Kapan bernilainya? Ketika sampah-sampah ini dikumpulkan dan menjadi banyak, baru memiliki nilai. Adapun dari setiap pelanggan, bagi mereka adalah sampah, mereka tidak bermanfaat bagi mereka, maka mereka buang. Dengan melepaskan kepemilikannya, maka menjadi halal bagi pihak bengkel untuk mengambilnya. Ya. Dan juga Rasulullah SAW memberikan keringanan bagi kita untuk menemukan barang-barang yang remeh, seperti tongkat kayu, ya, atau tali. Maka ini diberikan rukhsah oleh Rasulullah SAW untuk kita mengambilnya, barang temuan. Ya, berarti barang temuan ini sesuatu yang bisa jadi kalau remeh ini pemiliknya sudah membuangnya, berarti halal bagi kita untuk mengambilnya. Nah,
ini dibahas dalam masalah babul luqotoh, bab barang temuan, ya. Maka akan kita temukan hadis tentang rukhsah tersebut. Dibolehkan kita untuk mengambil barang temuan yang sifatnya seperti tongkat atau tali tadi, ya. Dan yang nilainya juga rendah, boleh kita untuk mengambilnya. Misalkan di jalan kita menemukan uang 1.500, itu halal bagi kita untuk mengambilnya. Bahkan seorang muslim tidak boleh menyia-nyiakan uang 1.500, 2.000 di jalan. Maka ya, ini memiliki nilai walaupun sedikit, harus diambil, manfaatkan. Tidak boleh disia-siakan. Boleh, halal bagi kita untuk mengambilnya. Nah, adapun yang lebih dari itu, maka hukumnya adalah barang temuan. Kita ya wajib memberitahu, menginformasikan telah ditemukan barang ini agar bisa dikembalikan pada pemiliknya. Nah, inilah sebagai dalil halalnya kita untuk mengambil sampah-sampah dari pekerjaan atau limbah-limbah besi yang nilainya tidak seberapa. Maka menjadi halal bagi kita sebagaimana tadi yang sudah diberi rukhsah oleh Rasulullah SAW. Pertanyaan yang kedua, bagaimana menentukan keuntungan dengan prediksi? Apakah ini dibolehkan? Kira-kira begitu tadi pertanyaannya. Ya, jadi kita menyampaikan kepada investor yaitu prediksi dari keuntungan usaha ini, ya. Apakah itu dibolehkan? Maka dalam akad kerjasama, kalau salah satu pihak sebagai pengelola dan pihak lain sebagai investor, ini dinamakan dengan mudharabah, ya, di akad mudharabah. Dalam akad mudharabah ini hanya diatur oleh syariat tentang resikonya, ya, tentang resikonya yang mana kedua belah pihak harus sama-sama menanggung resiko kerugian, ya. Ini yang perlu diketahui. Si pihak pemodal resikonya yaitu apa? Berkurang uangnya ketika terjadi kerugian. Adapun pihak pengelola menanggung risiko tidak mendapatkan apa-apa dari pekerjaan yang dia lakukan. Ini yang pertama, ya. Supaya dibolehkan kerjasamanya, adanya pernyataan menanggung risiko. Dalam masalah keuntungan, diatur oleh syariat, yaitu pembagiannya harus adil, tidak menzalimi pihak yang lain. Bagaimana caranya agar pembagian keuntungan itu dengan adil? Yaitu dengan persentase dari keuntungan. Contohnya, ya, disebutkan 60-40 dari keuntungan, ya. Pihak pengelola 60, pihak investor 40 dari keuntungan. Hanya ini yang diatur dalam akad kerjasama. Adapun yang tadi pertanyaan, yaitu bolehkah kita menyampaikan prediksi? Boleh, tidak ada larangan, ya. Tetapi yang harus dipahami oleh dua pihak, ini sifatnya baru prediksi keuntungan, bisa tercapai, bisa tidak tercapai. Maka jika tidak tercapai dan masih tetap untung, pembagiannya sesuai dengan yang telah disepakati. Kalaupun seandainya bahkan lebih pencapaiannya dari yang ditargetkan, pembagiannya juga tetap seperti yang sudah disepakati, 60-40. Maka dua itu saja yang berkaitan dengan bagi hasil dan menanggung kerugian yang diatur dalam syariat. Kira-kira bisa dipahami? Maka tidak mengapa kita menyampaikan prospektus keuntungan tersebut, ya, prediksi keuntungan. Wallahu taala a'lam. Silakan Bapak untuk
diambil hadiahnya Pak. Padahal. Silakan untuk Ahwat yang ingin bertanya. Ada pertanyaan dari akhwat? Ya. Ya, untuk ini Ustaz ada masuk dari WA nih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah diperbolehkan seorang janda mengajukan surat keterangan tidak mampu ke desa untuk kepentingan sekolah anaknya sebagai persyaratan gratis bayar bangunan sekolah? Karena si penanya khawatir jadi doa untuk dirinya sendiri, menjadi orang yang tidak mampu untuk kedepannya. Minta nasihatnya Ustaz. Jazakallah khair. Ya. Bolehkah kita menyatakan meminta surat keterangan tidak mampu dari pihak desa? Yang dikhawatirkan yaitu ini sebagai doa bagi kita. Dikhawatirkan kita menjadi memang betul orang tidak mampu. Ya. Baik. Maka di sini berarti kita meminta untuk digratiskan biaya biaya sekolahnya, kan? Berarti meminta di sini. Meminta agar diberi gratis pendidikan anak. Dan meminta-minta ini diharamkan oleh Rasulullah SAW kecuali pada 3 orang. Ya. Di antaranya yang dibolehkan memang keadaan terpaksa, orang yang terkena musibah, atau memang orang sangat membutuhkan, dan memang keadaannya membutuhkan dana sekolah tersebut dan terpaksa dia melakukannya. Memang keadaan ketika itu sedang tidak memiliki uang, maka menjadi dibolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka tidak ada larangan atau haramnya ketika memang terpaksa ketika itu dan kita tidak memiliki uang. Dan pertanyaan berikutnya, apakah kita ini termasuk doa? Ya. Maka untuk keadaan pertama menjadi boleh. Dan apakah itu doa? Saya rasa tidak, kalau memang keadaannya terpaksa. Begitu sudah Allah memberikan rezeki yang lebih bagi ibu tersebut, maka haram baginya. Ya, jadi ini bukan doa, tapi memang adanya keringanan dari syariat ketika keadaan kita terpaksa untuk meminta kepada orang lain. Wallahu taala a'lam. Silakan untuk Ahwat, silakan untuk bertanya langsung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya, Ustaz. Saya mau tanya, jika saya punya orang tua, kebetulan nggak punya rumah, lalu saya berikan rumah. Nah, di kemudian hari jika orang tua saya meninggal, apakah rumah itu boleh jadi milik saya atau tetap harus dibagi dengan ahli waris lainnya? Iya. Sekian, Ustaz. Bapak memang sudah melepaskan untuk orang tua, tidak ada pernyataan di hadiah hanya selama dipakai. Tidak ada, hanya omongan aja, ada ini buat ibu gitu. Oh iya, silahkan ditempati gitu. Iya. Ya, terima kasih. Jazakallah. Masya Allah, ya. Jadi kita telah menghadiahkan kepada orang tua kita sebuah rumah dan sudah diterima oleh orang tua, ya, maka sudah sah menjadi milik orang tua. Pertanyaannya, jika orang tua kita sudah meninggal, apakah rumah itu kembali milik kita
atau menjadi harta warisan? Maka jawabannya adalah ini sudah menjadi harta warisan, ya. Karena dengan diterimanya hadiah dari anak tersebut sudah sah menjadi kepemilikan jadi orang tua, maka ketika meninggal harta yang dimiliki tersebut menjadi harta warisan. Tidak boleh anak yang sudah memberikan tadi menarik kembali hadiahnya dengan meninggalnya orang tua. Dan ini akan menjadi hal yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan orang yang menarik kembali hadiahnya seperti anjing yang laisa lana masalah su, tidak ada permisalan yang lebih buruk bagi kami, kata Rasulullah SAW. Alladzi yarji'u fi hadiyati au fi haibati, orang yang menarik kembali hadiahnya kal kalbi, seperti anjing yang menelan kembali muntahnya, ya. Yang mana kita ketahui bahwa anjing adalah hewan yang merupakan najis mughalazah, najis yang sangat berat. Dengan jilatannya saja kita membersihkannya harus dengan 7 kali, ya. Air yang pertama kali, cucian pertama harus dicampur dengan air dan tanah. Menunjukkan begitu najisnya air liur anjing tersebut, ya, begitu beratnya najis pada anjing. Dan Rasulullah SAW mengatakan, mempermisalkan orang yang menarik hadiahnya kembali seperti muntahan anjing. Berarti ini muntahan ini lebih najis lagi daripada dari air liurnya. Ya, air liurnya saja sudah najis, apalagi bagian dalamnya, ya, kotorannya tentu lebih berat lagi najisnya. Menunjukkan haramnya hadiah yang sudah kita berikan untuk diambil kembali, ya. Maka wallahu ta'ala jawabannya adalah ini menjadi harta waris yang dibagi kepada ahli waris dari orang tua kita. Wallahu ta'ala alam. Silakan untuk Ahwat, ada yang ingin bertanya? Ahwat, silakan untuk hadiah Pak. Apa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan boleh ya? Silakan Pak. Ya, singkatnya yang Pagi, pertama. Iya. Ya, singkatnya yang pertama, apa hukum pemanfaatan dari diskon kayak GoFood dan GrabFood? Itu apa manfaatnya, maksudnya hukum kita sebagai muslim yang memanfaatkan diskon tersebut. Karena jadi maksudnya kita belanja, betul Ustaz, kemudian dapat potongan. iya, nah itu kalau misalkan kita pakai top up dulu e-wallet itu ada diskon, kemudian kalau kita bayar cash itu nggak ada diskon. Nah itu apa hukumnya Ustaz? Iya. Dan pertanyaan yang kedua, apa hukum memberikan tip kepada karyawan? Karena anak kan bekerja sebagai di salah satu gudang Ustaz ya. Jadi begitu ada operator selesai bongkar barang, itu kebanyakan sih jadi udah kebiasaan gitu. Si driver itu memberi uang tip seikhlasnya ke operator gitu. Dan itu tanpa dipinta sepeser pun. Nah, apa itu hukumnya Ustaz? Kenapa muncul kebiasaan seperti itu, Pak? Sudah budaya mungkin Ustaz ya. Mungkin budayanya kalau tidak dikasih tip lambat dikerjain kayaknya. Atau tidak dikerjain. Tetap dikerjain Ustaz. Hah? Tetap dikerjain, cuma kayak sebagai Orang yang ngasih uang didahuluin. Hah? Enggak Ustaz. Kebetulan anak bukan operatornya, anak cuman menanyakan aja apa hukumnya gitu. Oh iya. Bukan operator. Iya. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, apa hukumnya kita memanfaatkan potongan harga ketika membayar menggunakan e-wallet gitu? E-wallet ya. E-wallet atau e-money. Ya, yang mana caranya kita top up dulu
Kemudian kita beli makanan pakai e-money tersebut. Nah, ketika membelinya ternyata harganya lebih murah daripada membayar pakai uang tunai. Nah, apa hukum potongan tersebut kita ambil atau kita manfaatkan? Ya, di sini yang perlu kita ketahui dahulu apa bentuk transaksi kita di dalam men-top up e-money tersebut, supaya kita mengetahui hukum dari potongan yang diberikan oleh e-money. Apakah potongan ini murni hadiah atau hadiah ya yang diharamkan? Ternyata hadiah itu ada yang diharamkan. Pada dasarnya hadiah itu dibolehkan karena dia adalah potongan, diskon, kan hadiah. Ya, sebagaimana hukum asal hadiah itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian saling mencintai. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menerima hadiah dan selalu membalas hadiah, menunjukkan hukum asal hadiah adalah dibolehkan. Tetapi terkadang hadiah itu menjadi haram. Nah, kita ketahui dahulu bentuk transaksi top up e-money. Ya. E-money adalah alat pembayaran yang sah yang sudah diatur oleh Bank Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah, yang mana ya ini sudah diatur oleh BI, aturan-aturan yang harus dijalankan oleh para penerbit e-money tersebut. Tetapi apakah e-money ini dia sudah menjadi uang ya, atau hanya sebagai cara untuk membayar, yang mana uangnya kita simpankan di penerbit e-money tersebut? Saya ulangi lagi, apakah ini memang sudah menjadi uang tersendiri atau ini hanya sebagai cara untuk membayar dari uang yang kita titipkan di penerbit e-money tersebut? Ada yang mengatakan bahwa ini memang sudah uang. Ya, sehingga ketika kita top up tersebut berarti kita tukar-menukar uang. Uang kertas ditukar dengan uang digital e-money. ya? Atau contoh yang lain yang gampang yaitu contoh seperti rupiah dengan dolar. Ya. Nah, maka kita tanya orang yang mengatakan bahwa ini sudah uang. Kalau uang, semua orang mengakui sebagai alat pembayaran. Nah, ternyata e-money ini belum semua orang bisa mengakuinya sebagai alat pembayaran atau transaksi. Karena dengan orang-orang yang tidak ada kerjasama dengan pihak penerbit e-money tersebut, dia tidak akan bisa menerima ini sebagai uang. Ya, tidak bisa menerima itu sebagai uang. Contoh, ya, para pedagang yang tidak mendaftarkan diri mereka kepada penerbit e-money tertentu, maka mereka tidak akan bisa menerima pembayaran dari kita. Berarti ini bukan uang, ya, belum sebagai uang. Ya. Jadi masih sifatnya sebagai cara untuk membayar. Yang mana pada hakikatnya uang kita yang kita titipkan, kita perintahkan orang ini untuk menyalurkan uang kita lagi kepada pihak yang dia sudah kerjasama dengan orang tersebut. Nah, ketika dengan demikian uang yang kita titipkan tersebut dan digambarkan dengan angka-angka, ya, misalkan kita menitipkan uang kita 100.000, maka berbentuk angka 100.000 di server kita, di data kita. Ya. Berarti hakikatnya ini adalah utang piutang.
Karena Bank Indonesia sudah menjamin bahwa pihak penerbit e-money tidak boleh membuat aturan akan hangus uang yang kita membuat aturan pihak e-money wajib mengembalikan uang itu kepada nasabahnya, kepada orang yang menitipkan. Bagaimana caranya? Apakah dengan cara permintaan dari pihak penitip tersebut sebagai pembayaran suatu alat atau pembayaran suatu transaksi? Intinya dijamin uang kita tidak akan hilang oleh BI. Nah, berarti kalau dijamin akarnya berarti apa? Akarnya utang piutang. Ya, akarnya utang piutang karena sesuatu yang dijamin itu akarnya adalah utang piutang. Kalau titipan maka tidak ada jaminan di dalam Islam. Ketika kita titipkan barang pada seorang, hilang pada orang tersebut, ya, maka dia tidak wajib menjamin atau mengganti uang kita. Misalkan rusak servernya rusak, maka kita sebagai nasabahnya apakah terima begitu saja? Paham maksud saya? Misalkan kita sudah deposit ini 1 juta, top up 1 juta, tiba-tiba dia mengatakan, ya, aduh servernya rusak, kita terima atau tidak? Padahal kerusakannya nggak sengaja misalkan, karena faktor orang ketiga, orang lain, atau ada pencuri lain yang merusaknya, hacker misalkan. Apa kita terima? Tidak. Maka dengan demikian pada hakikatnya adalah keutang piutang. Memang itu yang diatur oleh BI. Nah, yang mana kita sudah menaruh uang kita dipakai juga oleh pihak e-money. Karena pengetahuan kita, uang yang terkumpul tersebut mereka simpan di bank tertentu dan sebagiannya boleh mereka gunakan, ya, dan sebagian besarnya disimpan. Nah, dari simpanan itu dapat bunga. Kalau oleh titipan, bunga itu milik siapa? Milik kita. Tetapi mereka bunga tersebut mereka ambil karena memang akannya utang piutang sudah menjadi hak mereka, ya, sehingga mereka tidak ngasih tahunya kepada kita. Bisa dipahami? Nah, dari sini ya wallahu alam, berarti pada hakikatnya adalah akad utang piutang yang mana kita menaruh uang dia jamin akan kembali pada kita. Nah, ketika dengan demikianlah makanya muncul potongan-potongan tersebut, ya. Dengan demikianlah munculnya potong-potongan agar orang-orang berbondong-bondong menaruh uangnya di sama dia. Dia mendapatkan bunga dan dia juga bisa menggunakan sebagian dari uangnya tersebut, sebagian kecilnya, ya. Sehingga dia menarik tersebut buatlah potongan-potongan agar orang tertarik. Nah, dengan demikian potongan tersebut hadiah karena kita sudah memberikan pinjaman, ya. Maka ini menjadi sesuatu yang dilarang hadiah tersebut. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ya, apabila kalian meminjamkan uang pada seorang dan diberi hadiah, yaitu makanan ternak atau tumpangan yang gratis, maka jangan kalian terima hadiah tersebut. Kecuali kalau memang sebelumnya sudah sering saling memberi hadiah atau sudah sering melakukannya, ya. Maka hadis ini menunjukkan larangan hadiah kalau masih dalam akad utang piutang, masih berlangsung. Tapi kalau sudah dilunasi, maka boleh memberikan hadiah. Nah, ini yang jawaban dari pertanyaan yang pertama. Sengaja saya rinci supaya ini jelas bagi kita. Karena banyak yang beredar mengatakan ini boleh, ada yang mengatakan tidak. Yang kedua, Uang tips karyawan. uang tips bagi seorang karyawan. Ini sudah menjadi kebiasaan. Sebetulnya kalau semuanya profesional ini tidak ada kebiasaan seperti ini. Maksud saya, kalau memang para pekerja tersebut mereka profesional dengan pekerjaannya, tidak muncul seperti ini. Kenapa muncul seperti ini? Karena memang kalau orang beri tip itu didahulukan. Atau kalau tidak diberi tip, tidak
dikerjakan, diakhirkan. Makanya orang-orang akhirnya menjadi kebiasaan dikasih ini, ya dikasih. Maka tips ini sebetulnya adalah suap menyuap pekerja tersebut agar dia dilancarkan usahanya atau dimudahkan urusannya. Ya, ini yang sering dilakukan, yang muncul di masyarakat, budaya suap ini. Ya, agar dia didahulukan atau dimudahkan urusannya, akhirnya diberi hadiah. Ya. Maka seorang pekerja tidak boleh menerima hadiah dari pekerjaannya tersebut. Ya. Seorang pekerja tidak boleh menerima hadiah dari pekerjaannya tersebut. Karena kita tahu Nabi mengingkari Ibnu Lubiyah ketika dia mengatakan mendapatkan hadiah dalam tugas menarik zakat. Nah, maka ya, Hasan Al-Basri ketika ditanyakan kenapa seorang pejabat tidak boleh menerima hadiah, seorang karyawan pejabat atau seorang yang mengemban tugas yang sudah digaji tidak boleh menerima hadiah. Padahal Rasulullah SAW juga seorang pejabat, ya, beliau sebagai pejabat dan beliau menerima hadiah. Tadi kita sudah katakan bahwa Rasulullah SAW juga menerima hadiah dan selalu belas hadiah. Maka apa kata Hasan Al-Basri? Adapun hadiah yang diberikan kepada Rasulullah SAW memang murni hadiah. Artinya apa? Yang pertama, Rasulullah SAW tidak mungkin dengan hadiah tersebut terpengaruh berlaku tidak adil. Paham? Karena Rasulullah SAW tidak berpengaruh bagi dia mau dikasih hadiah atau tidak, tetap hukum Allah akan dijalankan. Tapi kalau seorang pejabat, ya, bukan Rasulullah SAW begitu nambah hadiah. Nah, apa yang terjadi? Begitu orang tersebut minta tolong saya ada pekerjaan, langsung dia yang didahulukan, ya kan? Berpengaruh bagi dia, menjadi suap bagi dia. Ya. Kemudian yang kedua kata Hasan Basri, orang-orang yang memberikan hadiah tersebut murni karena kasih sayangnya kepada Rasulullah SAW. Berarti ini murni hadiah. Tapi kalau orang-orang yang sekarang ini ngasih hadiah kepada pejabat atau seorang yang memang bekerja, dia khawatirkan ada unsur suapnya agar urusannya diselesaikan. Maka oleh karena itulah, ya, inilah perbedaan antara hadiah yang diterima Rasulullah SAW dengan hadiah yang diterima oleh Ibnu Lubiyah. Ibnu Lubiyah dilarang oleh Rasulullah SAW menerima hadiah karena akan khawatirkan nanti akan merusak masyarakat. Akhirnya orang yang punya uang itu lebih didahulukan, ya, yang tidak ngasih uang itu ditunda-tunda. Tapi kalau memang profesional, ya, nah maka ini tidak akan muncul budaya seperti ini. Supaya dia halal, maka kita minta izin kepada atasan kita yang sudah menggaji, sehingga dia akan mengetahui, dia akan memikirkan, oh ini tidak apa-apa dia, karena orangnya profesional, misalkan. Atau karena kita sudah digaji, tentu kita tidak boleh lagi mendapat tambahan lagi dari pekerjaan yang sudah kita terima. Saya ulangi lagi, kita mengerjakan suatu pekerjaan, sudah digaji, maka tambahan dari ini haram bagi kita, kecuali pengetahuan dari pihak yang telah menggaji kita. Maka kita supaya halal minta izin, ya. Nah ini yang bisa kita jelaskan, wallahu taala alam. Silakan Pak untuk hadiahnya Pak. Udah. Oh ya. Silakan untuk akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, ini ada seorang pedagang kerupuk namanya Bu Irma. Terus yang satu lagi Bu Rina. Yang pertama apa Ibu? Seorang pedagang kerupuk namanya Bu Irma. Seorang pedagang kerupuk namanya Bu Irma. Terus satu lagi Bu Rina. Nah, karyawannya Bu Rina ini namanya Pak Yanto. Ingin pindah bekerja menjadi sales kerupuknya Bu Irma. Ya. Karena keinginan Pak Yanto sendiri pindah. Karena keinginan Pak Yanto sendiri ingin pindah jadi salesnya Bu Irma. ya. Kemudian Bu Irma nyampaikan ke Bu Rina bahwa salesnya mau pindah.
dan membayar sejumlah nominal tertentu kepada Bu Rina bahwa Pak Yanto itu pindah. Maksudnya ini apakah termasuk perbuatan jolim karena Pak Yanto pindah dari Bu Rina ke Bu Irma atas keinginan Pak Yanto sendiri. Si sales kerupuknya ini apakah termasuk perdagangan manusia dan apakah termasuk perbuatan jolim? Gitu Ustaz. Pertama, saya belum menangkap pertanyaannya. Seorang bekerja sebagai sales kerupuk. Ya, Ya. namanya Pak Yanto. Gak usah disebut nama, Bu, kasihan namanya. Oh iya, ya sales kerupuk bekerja ke Bu Rina. Jangan disebutkan nama, Bu, kasihan orangnya. A, B aja Pak Ustadz ya? Ya, A gitu. A dan B. Sales kerupuk itu kerja pada Ibu B. Mau pindah ke Ibu A atas keinginan sendiri. Keinginan sendiri pindah ke ibu yang lain. Ya, Ya, sama Ibu A itu diterima, tapi Ibu A membayar sejumlah nominal tertentu ke Ibu B ini karena mengambil si salesnya ini. Gitu. Apakah ini termasuk perbuatan jolim? Padahal itu Ibu, kan zolim siapa, Bu? karena kan keinginan dari sales sendiri mau pindah ke Ibu A. Gitu. Pertanyaannya siapa yang zolim? Karena kan ada yang dibayar gitu ke Ibu B, dari Ibu A ke Ibu B. Oh, Ibu B-nya minta, gak apa-apa, silakan pindah ke sana, tapi harus bayar ke saya gitu. Emang harus dibayar, ketentuannya seperti itu kalau sesama pedagang kerupuk. Kalau Perjanjian salesnya maksudnya. ada yang pindah. Gitu. Oh, jadi sudah jadi kesepakatan sama pedagang kerupuk, kalau ada salesnya pindah pada pengusaha yang lain, maka pengusaha itu harus bayar kepada pengusaha sebelumnya, begitu, Bu? Iya, bayar dengan nominal tertentu sesuai kesepakatan. Khawatirnya menjadi jolim gitu yang dikhawatirkan Pak Ustadz. Zolim, yang zolimnya siapa? Orang yang menerima pembayaran ini? Jolimnya dikhawatirkan karena keinginan salesnya pindah, bukan karena Ibu B-nya itu keinginannya. Yang zolim siapanya, Bu? Saya belum tahu. Pertanyaannya siapa yang akan dizolimi? Khawatirnya Ibu A jadi menjolimin Ibu B gitu karena si salesnya itu atas keinginan sendiri pindahnya ke Ibu A. Tapi dapat uang, dikasih, Bu ya? Bukan dia minta. Memang sudah kesepakatan di pedagang kerupuk seperti itu. Maksudnya apakah ini jual beli manusia atau bukan? Saya belum paham kesepakatan ini, kesepakatan kapan nih, Bu? Memang misalkan apakah memang dari awal Bapak ini mengatakan ketika dia bekerja dari seorang produsen kerupuk, Bapak boleh pindah, tapi nanti kalau pindah bosnya harus bayar kepada saya. Begitu kesepakatan di awal, Bu? Oh, memang nggak ada. Nggak ada. Kesepakatan di awal, adanya di perjalanan, waktu berjalan itu pengen pindah. Nah, tiba-tiba saja begitu dia pindah, nggak apa-apa, udah saya terima pindah, tapi syaratnya kamu harus bayar gitu. Iya, bayar. Oh, baru dia minta syarat, nggak apa-apa boleh pindah tapi bayar ke saya gitu ya. Iya, seperti itu. Apakah ini zolim? Baik. Sales ini menerima pekerjaan tersebut berhenti dulu atau dia masih bekerja? Masih bekerja, ya, tapi dia kontrak lagi di orang lain. Pengen pindah maksudnya. Nah, baik. Ini sudah ada larangan Nabi SAW. Tapi yang ini yang banyak terjadi di zaman kita sekarang ini. Ya. Tidak boleh kita melakukan jual beli atas jual beli orang lain. La tabi ala bai'i akhi. Jangan kamu melakukan jual beli atas jual beli saudaramu. Ya. Yang mana karyawan ini sudah kontrak dengan atasannya, dengan produsen kerupuk. Ini jual beli, karena jual beli jasa. Ya, jual beli jasa, jasanya dibeli oleh perusahaan kerupuk dan dia akan dibayar. Berarti akannya jual beli. Nah, dia masih dalam kontrak kesepakatan. Haram dia untuk karyawan ini untuk kontrak lagi dengan orang lain. Ya. Ini yang dimaksud Nabi, tidak boleh kita melakukan kontrak
ya. Padahal kita masih terikat kontrak dengan orang lain. Ini akan merusak, dan ini yang sering terjadi. Kita masih bekerja dengan seorang, kemudian kita melamar lagi, kontrak lagi kerjaan dengan orang lain, haram hukumnya. Jadi bagaimana supaya bolehnya? Supaya bolehnya kita keluar dulu, keluar, ya. Dan setelah keluar, tentu akan ditanya kenapa keluar, begitu kan? Nah, udah di sini aja bertahan. Nah, biasanya begitu. Karena kalau sudah cocok dia tidak mau keluar. Nah, akhirnya dia mengatakan saya tetap mau keluar karena saya mau pindah tempat lain. Nah, berarti dengan keikhlasan dari atasan yang pertama, ya udah silakan begitu, ya kan? Nah, kemudian baru setelah itu dia pindah ke tempat perusahaan lain, baru halal dia melakukan kontrak. Ya, ini yang diaturannya di dalam Islam, sudah diatur di dalam Islam. Ya. Nah, itu larangan tentang melakukan kontrak pada kita masih ada kontrak dengan orang lain. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah zalim, ya, ketika kita mengizinkan karyawan kita kerja di orang lain tapi syaratnya harus bayar kepada kita, ya. Alasannya apa? Ya. Alasannya apa? Kalau pembayarannya, jadi pembayaran itu harus ada timbal balik. Harus ada timbal balik. Ya. Kalau mungkin alasannya karena ada kerugian, misalkan bapak ini karena dia keluar, saya menanggung rugi. Misalkan apa kerugiannya misalkan ya? Peralatan jadi terbengkalai. Peralatan-peralatannya ini jadi terbengkalai. Maka saya minta ganti rugi, maka ini dibolehkan. Ya, ini dibolehkan minta ganti rugi. Tapi kalau tidak, maka haram kita ini palak namanya, preman namanya ya, menzalimi. Nah, kita memaksa orang bayar tapi tidak ada yang diterima oleh orang tersebut, maka ini bisa hukumnya menzalimi orang lain. Wallahu taala a'lam. Ya. Baik Ustaz, ada yang masuk melalui pesan singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, ana ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bolehkah harta waris dibagi rata antara anak laki-laki dengan perempuan dengan jumlah anak 7, 4 laki-laki dan 3 perempuan? Tetapi salah satu anak laki-laki tidak ridho, beliau inginnya dibagi secara syariat. Yang kedua, bagaimana jika harta waris setelah ayah meninggal tetapi tidak dibagikan karena sang ibu ingin harta waris dibagikan jika ibu sudah meninggal? Apa ini dibolehkan Ustaz? Jazakallahu khair. Ya. Pertama, jika ada salah satu ahli waris yang tidak setuju, ya, maka haram untuk dibagi secara rata. Karena hukum asalnya harta warisan itu sudah diatur oleh Allah SWT pembagiannya. Artinya, ketika seorang meninggal, orang tua meninggal, harta itu berpindah kepemilikannya ya kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan bagian yang sudah Allah tentukan. Yang mana anak laki-laki memiliki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ini hukum asalnya. Ya. Kemudian para ulama mengatakan dibolehkan kalau memang semuanya ridho, anak ini dibagi rata, berarti dia membagi milik dia kepada saudaranya. Maka boleh saja dia menghadiahkan pada saudaranya. Ya. Nah, pertanyaannya kalau ada yang tidak ridho, tidak boleh, menjadi haram dibagi secara rata. Karena ya Allah yang menentukan. Ketentuan Allah itu tujuannya supaya tidak menyebabkan perselisihan. Ya, maka kembali pada hukum asal, yaitu hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, apakah dibolehkan permintaan dari ibu untuk tidak dibagi harta warisan kecuali setelah beliau meninggal? Nah, tadi kita sudah sebutkan pada hukum asalnya harta warisan itu
ketika ayahnya meninggal, harta itu sudah menjadi milik ahli waris sesuai dengan porsi yang mereka ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak ibu atau istri di sana hanya 1/8 hak istri. Berarti sisanya adalah hak dari anak-anaknya, memang sudah menjadi milik mereka. Ya. Nah, sehingga perlu keridhaan dari anak-anak ini karena ini hak mereka. Kalau mereka ridho ya bahwa ditunda nanti, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya ini menyebabkan kezaliman, ada anak yang tidak ridho, berarti ibunya sudah berlaku zalim kepada anaknya. Padahal itu sudah ada hak anak, padahal itu hak anak itu sendiri. Dan dia butuh pada uang dia. Maka kalau dihalangi berarti ibunya menjadi zalim. Ya. Maka bagaimana caranya? Ya, kalau memang anak butuh dan dia mengingkari, maka haram bagi ibu menghalanginya. Ya, tidak ada ketaatan pada ibu dalam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Berarti ibu ini sudah melanggar ketentuan Allah karena ada anaknya yang tidak setuju dan itu hak dia, maka tidak wajib taat pada ibu. Nah, tapi kalau memang anaknya setuju semuanya, ridho, maka tidak ada masalah. Wallahu taala a'lam. Silakan untuk Iwan, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Di Iwan dulu Ibu Afwan. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mengganjal di hati saya kan, misalnya kalau kita kan itu punya toko, Ustaz. Jadi kalau misalnya pengembalian itu kan kayak 500 itu kan nyari koin kan susah. Dan pengembalian itu dialihkan misalnya kayak ke permen atau ke yang lainnya gitu. Terus karena nyari uang koinnya itu susah, jadi transaksi yang dialihkan itu agak lumayan lama gitu, Ustaz. Itu apakah kita menzolimi orang yang beli atau gimana, Ustaz? Itu aja, terima kasih. Karena pertanyaannya karena apa, Pak? Karena uang koin yang pecahan 500-an, 1000-an itu kan kita susah untuk mendapatkannya. Ya. Nah, sedangkan orang beli kan ketika kembalian 500 atau 1000 karena di kitanya nggak ada gitu kan. Ya. Jadi kan kembaliannya kan dialihkan ke barang yang lain gitu. Misalnya kembalian 1000-nya atau 500-nya pakai permen aja gitu, atau pakai yang harganya sama gitu. Pertanyaannya kalau misalnya terus-terusan gitu, karena kita belum mendapatkan uang koin itu diperbolehkan apa gimana gitu, Ustaz? Iya. Itu aja, terima kasih. Maka tergantung dari si pembeli itu. Tergantung dari mereka. Kalau mereka ridho, maka tidak ada masalah. Ya. Karena kan uang mereka walaupun 500, 1000 itu hak mereka. Kalau mereka mau membeli lagi permen, misalkan, maka ini jual beli lagi yang baru, maka boleh. Tapi kalau dia tidak mau, maka tidak boleh, menjadi haram kita paksa dia kasih permen. Ya. Jadi tergantung dari pembelinya tersebut. Wallahu taala a'lam. Silakan Ahwat. Assalamualaikum Pak, Ustaz. hadiah Pak Afan. Silakan Bu. Mau bertanya tentang waris, Ustaz. Suami meninggalkan seorang istri, 1 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Orang tua suami semuanya sudah tidak ada. Selama suami meninggal itu, istri mengambil dari harta waris itu untuk keperluan istri dan anak-anaknya. Dan total semuanya itu istrinya tidak menghitungnya, Ustaz. Dan apa? Total yang itu istrinya tidak menghitungnya. Dan juga istri berinisiatif bersedekah atas nama suami dari harta warisnya suami. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya yang telah dilakukan istri di atas, Ustadz? Dan juga kan anaknya belum balik ya, Ustadz ya. Dan juga untuk pembagian harta warisnya itu berapa bagiannya gitu. Kalau kait. Baik. Anak tadi berapa, Bu? Anaknya 1 anak perempuan, 1 perempuan, 2 anak laki-laki. 2 anak laki-laki, ketiganya belum balik. Iya. Ya. Maka bagian istri 1/8. Iya. Sisanya dibagi kepada anak-anak tersebut.
Yang mana laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Nah, itu pembagiannya. Kalau perperannya berapa ya Ustadz ya? Hah? Kalau anak laki-laki gitu berapa per berapa gitu? Ulangi lagi. Anak Kan laki-laki apa? anak laki-lakinya kan 2 ini, kalau istri tadi 1/8, Ya. berarti anak laki-lakinya masing-masing berapa per berapa gitu Ustadz? Berarti 7/8 sisanya kan? Iya. 7/8, kemudian laki-laki 2, perempuan 1. Ini berarti 5 orang. 7 dibagi 5. Ya. 7 dibagi 5. Artinya sisanya dari yang sisa tersebut dibagi saja, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Oh iya. Ini harus ditulis, tapi nggak ada papan tulis. Ya, itu saja cara baginya. Terus Nah, ini yang ingin saya jelaskan bahwa begitu ayah dari anak ini meninggal, maka istri hanya berhak dari harta tersebut 1/8-nya. Sisa dari harta tersebut adalah harta anak, dan ini harta anak yatim, karena bapaknya sudah meninggal dan mereka belum balik. Maka hak ini adalah tanah yatim. Tidak boleh istri tadi mengambil lebih dari 1/8. Dia makan makan harta anak yatim, walaupun anaknya sendiri. Ya, maka dia menjadi makan harta anak yatim. Maka harus dibagi dulu. Ya, jangan sampai dimakan oleh istri tersebut. Maka ini bisa menjadi makan harta anak yatim. Maka istri kalau dia yang akan menjadi wali dari anak yatim ini, makanya sebagai wakil. Ya, maka harus untuk tujuannya perkembangan si anak tersebut. Jadi pisahkan dulu Bu, supaya istri tidak makan harta anak yatim. Dipisahkan, dan tidak boleh mensedekahkan atas nama suami. Kalau ingin sedekahkan maka hanya hak istri saja. Ya. Adapun hak anak itu tunggu mereka balik. Tunggu mereka balik baru tanya kepada mereka. Atau kalau mereka sudah paham, tanya pada mereka, boleh nggak harta kalian disedekahkan untuk bapak kalian? Ya. Kalau masih kecil mereka belum paham, hibah mereka belum sah. Tunggu mereka sudah balik dulu. Bisa dipahami? Iya Ustadz. Kalau untuk nafkah mereka sehari-hari seperti misal biaya sekolah itu bagaimana Ustadz? Apakah boleh diambilkan dari harta warisnya? Nah, maka istri sebagai wali, maka perlakukanlah untuk kebaikan anaknya sendiri, anak yatim tersebut, kondisikan untuk kebaikan mereka. Allah Ta'ala. Jadi walinya yang mengatur keuangan anak yatim tersebut untuk kebaikan mereka. Boleh, ada masalah. Kalau untuk karena ketidaktahuan istri ya Ustadz ya. Apa? Karena ketidaktahuan istri kan uangnya tadi misalkan tadi untuk bersedekah atas nama suami, terus misalkan untuk keperluan anak-anak juga, keperluan istrinya juga, itu kan perhitungannya kan sudah lupa ya Ustadz istrinya. Itu bagaimana kalau untuk menghitungnya lagi? Karena total berapanya gitu sudah lupa gitu loh Ustadz. Ya, tergantung dari keridhaan anaknya. Minta keridhaan anaknya. Berarti wali, orang yang dipercaya untuk mengelola ini, bertindak tanpa seizin dari pemilik harta, itu anak-anaknya sendiri. Maka tunggu mereka balik, ya. Maka nanti kalau sudah balik, mereka baku tanyakan, gimana harta kalian dulu ibu sedekahkan kepada itu bapak, kalian setuju atau tidak? Kalau tidak setuju, wajib menggantinya. Iya Ustaz. Kalau mereka setuju, alhamdulillah, maka itu menjadi pahala bagi anak dan pahala mengalir pada ayahnya. Wallahu ta'ala. Iya Ustaz. Dan juga kan misalkan dibelikan sebagian rumah buat dikontrakan, apakah itu dihitung juga? Apakah nanti tunggu mereka sudah dewasa aja baru dihitung atau bagaimana Ustaz? Ulangi lagi, maaf. Sebagian dari harta waris dibelikan oleh istri untuk membeli rumah untuk dikontrakkan. Apakah itu juga dihitung sekarang atau nanti nunggu mereka dewasa lalu rumahnya dijual atau bagaimana Ustaz? Oh, berarti istri sebagai wali menganggap menjadikan harta ini dibelikan kontrakan, ya.
Maka tujuannya baik untuk mengembangkan harta memang diperintahkan, ya diperintahkan oleh Umar bin Khattab, ya kembangkanlah harta anak yatim supaya tidak habis dimakan zakat. Maka bentuk pengembangannya adalah dengan membeli kontrakan. Maka itu harta anak yatim. Itu harta milik, kalau belum dibagi sebelumnya maka menjadi milik 1/8 menjadi istri dan sebagainya, sisa dari untuk harta anak yatim tersebut. Dan diizinkan sebagai wali dan yatim untuk mengembangkannya, boleh, tidak ada masalah. Jadi itu harta mereka yang berkembang. Iya, baik Ustaz. Jazakallah khair. Ya. Kalau tidak dijelaskan sekarang, khawatir nanti kalau ibunya menikah lagi, maka termakan harta anak yatim ini. Ya, ini yang sering terjadi. Maka harus diperjelas, jangan sekali-sekali kita lalai dalam masalah ini. Wallahu taala alam. Silakan Ibu, hadiahnya bisa diambil di balik. Oke. Selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita menerima uang dari si pengontrak rumah jika kita tahu penghasilannya haram, Ustaz? Si pengontrak, bolehkah kita menerima uang dari si pengontrak rumah jika kita tahu penghasilannya itu haram? Ya. Dulu sebelum kontrak, kita tahu nggak dia hasilnya? Siapa yang bertanya? Ini Ahwat, Ustaz. Ahwat. Silakan. Nah, silakan. Dulu waktu dia mau ngontrak, kita tahu nggak dia pekerjaannya haram? Silakan. Ya. Jadi begini. Pertanyaannya, bolehkah kita menerima pembayaran dari orang yang mengontrak yang mana kita tahu bahwa uang ini dari uang yang didapatkan dengan uang haram atau didapatkan, kalau uang didapatkan pasti ya, karena uang tidak ada uang haram. Berarti cara mendapatkannya yang haram. Ya. Maka hukum asalnya uang ini tidak ada yang haram. Ya. Oleh karena itu para ulama mengatakan, berbeda pendapat para ulama. Jika kita menerima pembayaran yang mana pembayaran tersebut kita tahu bahwa ini didapatkan dari cara yang haram, ya, maka sebagian ulama mengatakan yang haram, yang berdosa bagi orang tersebut, ya, maka dia berdosa. Adapun kita, karena uang itu halal, tidak ada uang itu haram, maka kita dari transaksi yang halal. Kenapa? Karena dia membayar dari rumah yang kita dapatkan dengan halal, yaitu akadnya sah, akad sewa menyewa tempat. Maka kita mendapatkan imbalan ya dari yang kita halal melakukannya. Ini dikatakan para ulama, sehingga yang berdosa itu dia, caranya mendapatkan diberikan pada kita menjadi halal. Karena kita mendapatkan dari cara yang baik, dengan jual beli baik. Tetapi wallahu ta'ala, ya, ini pendapat sebagian ulama. Pendapat yang lain mengatakan, kalau kita tahu bahwa ini didapatkan dengan cara yang haram, ya, maka tidak boleh kita akan ikut dalam tolong menolong bagi orang tersebut. Akan ikut dalam tolong menolong. Harusnya kita ingkari. Ya, kita ingkari orang tersebut. Jangan sampai melakukan sesuatu yang haram. Dan dalilnya Rasulullah SAW ketika diberi hadiah, hadiah kan halal. Tetapi ketika Rasulullah SAW tahu bahwa hadiah ini ternyata ya didapatkan dengan cara yang haram, maka Nabi tidak mau menerima hadiah ini. Ya, begitu juga sahabat Abu Bakar ketika tahu bahwa budaknya ini ngasih roti, yang mana roti ini ternyata dibeli dari uang. Budak ini dulu waktu zaman jahiliyah dia peramal. Nah, orang yang diramal ini mengasih hadiah, ya berarti hasil dari meramal. Maka diceritakan kepada Abu Bakar bahwa dia mendapatkan ini dengan hasil ramalan waktu di jahiliyah dulu. Maka Abu Bakar pun segera memuntahkan yang ada di dalam perutnya. Ya. Nah, dari sini menunjukkan bahwa
walaupun hadiah itu halal, tetapi tidak boleh kita menerimanya atau menerima pembayaran dari yang kita tahu bahwa uang itu dari yang haram. Wallahu ta'ala hikmahnya supaya tidak menjaga diri kita dari sesuatu yang haram, yang kita tahu itu adalah dari yang haram, dan agar tidak tolong-menolong ridho kepada orang yang melakukan sesuatu yang haram, harus kita ingkari. Bentuk pengingkarannya kita tidak menerimanya. Ya, tetapi sebagian ulama mengatakan yang berdosa dia kita halal. Nah, ini perbedaan para ulama. Wallahu ta'ala. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya Rasino dari Kredit Syariah. Seiring berjalannya waktu, sudah mulai ada beberapa konsumen yang membandel Ustaz. Bandel? Membandelnya dari Macet. awal sampai bahkan sampai harusnya lunas, itu belum membayar sama sekali. Ya. Nah, kita ada beberapa ketentuan, diantaranya ketika konsumen itu membandel, maka kita sepakat untuk mempublikasikan foto akadnya, kita publikasikan bahwa si A begini gitu. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana hukum secara syar'i, apakah itu dibolehkan, dan bagaimana hukum secara pencemaran nama baik, apa itu termasuk pelanggaran hukum? Nah, mungkin itu saja Ustaz. Ya. Silakan Pak, hadiahnya Pak Rasino. Orang yang dilihat dulu membandelnya, apakah memang tidak mampu atau dia mampu. Ya. Sepertinya sih memang membandel Ustaz, karena kan mampu dia bayar. Iya. Jadi kita ada beberapa solusi ketika emang dia 3 bulan nggak membayar angsuran, maka kita harapkan dia bersungguh-sungguh untuk menjual kendaraannya. Nah, dari hasil kendaraan itu nanti sebagian untuk membayar hutangnya dan sebagian untuk si pemiliknya, begitu Ustaz. Tapi ya gitu, membayar angsuran nggak mau, tapi keinginan menjual kendaraannya juga nggak mau juga. Jadi memang membandel Ustaz, insya Allah membandel. Ya. Solusinya untuk ke depan, ya, BPKB-nya ditahan kan? Maka solusinya disebutkan dalam kontrak kesepakatan tersebut, kalau 3 kali tidak membayar tanpa alasan yang jelas, maka otomatis dibikin pasalnya hutang yang belum jatuh tempo menjadi jatuh tempo seketika. Ya. Kemudian ya, kita minta juga kendaraan itu sebagai jaminan, dijadikan sebagai jaminan dari akad utang piutangnya, yang mana jaminan ini akan kita tarik ketika dia tersebut tidak membayarnya. Nah, maka bikin juga surat perwakilan ketika kontrak di awal itu, ya, kita diwakilkan untuk menjualnya. Kita minta pada dia bahwa dia mewakil kepada kita untuk menjual kendaraannya, tapi dengan harga sesuai kesepakatan atau dengan harga pasaran. Ya, maka kita yang menjualnya. Dengan adanya kontrak-kontrak tadi, maka kita bisa menjadi berhak untuk menariknya secara hukum, berhak kita tarik dan kita jual, dan jualnya kita yang melakukan. Tetapi tidak ada unsur kezoliman, yaitu dianggap pasaran atau kesepakatan dua belah pihak. Nah, itu solusinya. Nah, pertanyaan berikutnya yang kedua, apakah boleh kita mencemarkan nama baiknya? Ya. Rasulullah SAW mengatakan, matul ghani zulmun. Ya. Orang yang mampu membayar hutang dan dia menunda-nunda, ini ada suatu kezoliman. Yuhillu uqubatuhu, halal menghukumnya. Ya, halal menghukumnya. Bentuk halal hukumnya para ulama mengatakan yaitu boleh menceritakan aibnya kepada orang-orang yang memang dibutuhkan. Ya. Contohnya supaya orang-orang tidak terkena musibah,
pinjaman dari dia, kita sampaikan pada orang-orang itu dibolehkan, atau kita sampaikan kepada orang yang akan menyelesaikan masalahnya. Ya, dan boleh juga mencemarkan nama baiknya, wallahu ta'ala, karena dia kezolimannya tersebut. Silakan untuk Ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan mau nanya. Demikiannya didekatkan Ibu, Afwan. Jadi contohnya si A kredit barang sama si B. Ya. Berupa HP, taruhlah harga sekitar 2 juta. Tapi HP tersebut bukan buat dia, melainkan buat temennya. Harga tersebut? HP tersebut buat temennya, bukan buat dia. Gitu, iya. Jadi tapi yang mencicil dia? Bukan, yang nyicil temennya. Jadi yang kontrak siapa? Si A. Si A, terus? Iya. Dicicil selama 10 bulan. Iya. Baru 5 bulan ternyata HP tersebut hilang. Iya. Nah, si C ini nggak mau nerusin cicilannya tersebut, Ustaz. Iya. Yang berhak dia pulang kampung gitu. Iya. Terus si A-nya bingung, dia harus nyicil, harus ngelunasin cicilan tersebut apa gimana katanya gitu. Gimana, Ustaz? Iya, karena dia yang melakukan kontrak, dia bertanggung jawab untuk mencicilnya. Betul, dia berkewajiban untuk mencicilnya. Walaupun HP-nya buat orang lain ya, Ustaz? Walaupun HP-nya buat orang lain, karena dia yang bertanggung jawab kontrak, berarti dia yang berkewajiban untuk bayar. Kalau dia tidak bayar, dia berdosa. Iya. Terima kasih, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya penjelasan hadis ini. Sesungguhnya Nabi SAW melarang jual beli 2 harga dalam satu jual beli. Maksud dari hadis ini, Ustaz? Ya. Nah, Rasulullah SAW an bai'ataini fi bai'atin. Rasulullah SAW melarang 2 jual beli dalam satu jual beli. Maka para ulama berbeda pendapat dalam memahami hadis ini, menjelaskan hadis ini. Ada yang mengatakan maknanya yaitu saya beli handphone kamu dengan syarat kamu menjual handphone kamu pada saya. Ya, atau saya jual rumah saya syarat kamu jual mobil kamu pada saya. Nah, ini yang termasuk penjelasan dari yang dijelaskan para ulama. Makna yang lain dijelaskan para ulama yaitu maksudnya jual beli inah. Yaitu jual beli inah yang mana kita jual beli inah itu seseorang membeli barang dengan cara kredit. Ya, misalkan barang ini dijual secara kredit 1 juta. Kemudian pembeli tersebut menjual lagi pada pemilik pertama dengan tunai. Ya. Harganya tunai cuma 700.000. Berarti handphonenya balik kepada saya dan orang tadi dapat uang 700.000, tapi ada kewajiban utang pada saya 1 juta. Ya. Nah, ini juga 2 jual beli dalam 1 jual beli. Jual beli pertama kredit, jual beli kedua tunai. Bisa dipahami? Nah, inilah perbedaan para ulama dalam menjelaskan hadis ini. Maka pemahaman yang pertama itu ulama dahulu. Kalau kita lihat ulama-ulama dahulu memahaminya hadis ini bahwa ya maksudnya itu persyaratan. Saya jual pada kamu, syaratnya kamu jual pada saya. Nah, ini yang dipahami ulama dahulu hinggalah muncullah di abad 600-an ya. Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah, ulama-ulama muhakkikun, maka mereka mengatakan yang lebih kuat makna hadis ini adalah jual beli inah tadi. Maka pendapat yang kuat yang lebih dipilih oleh ulama-ulama kontemporer sekarang adalah maknanya larangan ini adalah jual beli inah, itu yang lebih kuat. Ya. Kenapa? Karena memang jual beli inah ini haram. Jadi maksud Nabi SAW 2 jual beli dalam 1 jual beli ini adalah karena terdapat hal yang diharamkan. Karena inah ini pada hakikatnya adalah
Ya, dua transaksi, dalam satu transaksi tujuannya tipu muslihat untuk melakukan riba. Karena orang yang membeli tadi sebetulnya dia butuh uang. Dia tidak butuh barang. Sehingga dia dapat uang tunai dan dia berkewajiban untuk bayar cicilan. Barangnya kembali lagi pada pemilik pertama. Nah, ini yang pendapat yang lain yang lebih kuat. Ya. Adapun pendapat yang pertama tadi, maka tidak ada larangan, boleh saja kita mengatakan, ya, saya jual handphone ini, syaratnya kamu jual pada saya ini nggak ada masalah. Di mana letak haramnya? Ini tidak mengapa, ya. Ini kan hanya persyaratan dalam jual beli, persyaratan dalam jual beli. Maka Rasulullah SAW mengatakan al-muslimuna ala syurutihim, kaum muslim itu sesuai dengan syarat-syarat yang mereka sepakati. Kalau kedua belah pihak sepakat, ya, saya jual handphone kamu, syaratnya kamu jual beli, ini nggak ada masalah. Keduanya saling ridho, bisa dipahami. Nah, dan makna yang lain juga, dua jual beli dan satu jual beli ini ada dua kontrak dalam satu kontrak, dan kedua kontrak ini memang tidak bisa berjalan seiringan. Artinya dilarang dalam syariat atau konsekuensi akad ini bertentangan dalam syariat. Contoh, satu handphone akadnya jual beli dan juga akad sewa menyewa. Ya. Bagaimana caranya? Jual beli dengan cara kredit. Kalau bayarnya lunas sampai batas waktu ditentukan, terjadi jual beli. Kemudian akad yang kedua, akad sewa. Ya. Kalau tidak lunas, maka jadi sewa. Handphone diambil lagi, maka uang yang diterima selama ini dianggap sebagai sewa. Berarti di sini ada dua akad juga, akad sewa dan akad jual beli. Dan kedua akad ini bertentangan dalam syariat. Yang mana jual beli ini berpindah ke pemilikan, dari penjual menjadi pembeli miliknya. Kalau sewa ini tetap menjadi milik pertama, dia hanya memanfaatkan. Nah, ini bertentangan. Makanya ya ini juga bisa maknanya dua jual beli dan dalam satu jual beli, karena maknanya ya tidak sahnya jual beli. Nah, wallahu ta'ala, itulah makna tentang hadis tadi yang dijelaskan oleh para ulama. Untuk Iwan silakan, Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingin menanyakan bagaimana status harta atau keuntungan yang didapat dari pengelolaan sebidang tanah dikelola untuk peternakan dan pertanian, tapi tanah itu masih dalam statusnya jaminan yang dulunya memakai akad riba. Dulu dijaminkan ke bank oleh teman, dan untuk pengobatan, dan teman itu sudah meninggal, sudah wafat. Nah, jadi statusnya bagaimana seperti itu? Terima kasih. Nah, ini masih ada sesuatu yang belum jelas. Yang ngelola siapa? Yang ngelola misalkan saya, yang ngelola misalkan anak ngelola. Tanah ini jaminkan ke bank. Jadi tanah ini dulunya sempat dijaminkan oleh teman orang tua, dengan akad riba, tujuannya untuk biaya pengobatan waktu itu. Nah, yang meminjam itu sekarang sudah wafat dan tanahnya masih terjamin, tergadai. Betul, ke lembaga keuangan. Terus ahli warisnya, keluarga tidak mau, ahli waris yang meninggal tidak mau meneruskan kewajibannya kepada pembayaran kewajiban tersebut. Nah, kita sebagai pengelola tanah tersebut, hasilnya bagaimana gitu? Kita mengelola ini dapat izin dari pemilik yang berhutang tadi yang meninggal ya. Ya, kalau dia yang mengizinkan. Ya, kalau yang meminjam itu bukan pemiliknya, tapi teman pemilik. Jadi tanah milik si A, Iya. Kemudian ada si B meminjam tanah tersebut untuk dijaminkan dengan akad riba. Si B ini kemudian wafat. Kemudian si C ini datang untuk
dengan niat untuk mengelola tanah tersebut dan mengambil keuntungan dari hasil pengelolaan tersebut. Nah, seterusnya seperti apa? Mengelola tanah ini diizinkan nggak oleh pihak lembaga keuangan? Kalau di ke lembaga keuangannya sudah diizinkan karena niat pengelolaan tanah tersebut untuk salah satunya adalah untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Diizinkan. Ya, diizinkan karena Berarti kalau begitu boleh. Oh, boleh. Boleh. Jadi harta yang kita dapat pun halal. Halal. Baik. Jazakallah Ya. khair, Ustaz. Wa iyyakum. Karena status barang gadai itu masih milik orang yang berhutang. Nah, kalau memang tidak ada persyaratan untuk larangan memanfaatkan barang jaminan tersebut, maka berarti statusnya tetap menjadi milik pemilik. Maka boleh dia mengelola atau memberikan izin pada orang untuk mengelolanya. Maka itu boleh halal. Wallahu ta'ala. Ya. Untuk akhwat silakan. Pak, hadiahnya Pak. Aduh, untuk akhwat silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada cerita sedikit aja Ustadz. Berikutnya pertanyaan. Suami istri bercerai, meninggalkan anak dalam asuhan istri. Ya. Mantan suami membiayai anak yang masih kecil dengan jumlah kesepakatan bersama lebih pada sesuai kemampuan suami. Kemudian Kenapa? Ya, terus kemudian yang ditanyakan sejauh mana si ibu bisa menggunakan uang untuk kebutuhan sehari-hari dalam mengurus anaknya, karena anak saat itu masih kecil, Ustadz. Ya. Kemudian itu pertanyaan yang pertama, sejauh mana sementara ibu punya usaha tapi kadang ada masukan, terkadang juga tidak ada masukan gitu secara keuangan. Ya. Kemudian sekarang anaknya sudah dewasa, Ustadz. Biaya dari ayahnya masih berlangsung. Ya. Apakah jika ibu ingin ikut menggunakan uang dari ayahnya ayahnya si anak dengan seizin anakkah? Itu saja sih Ustadz yang mau ditanyakan. Yang pertama tadi sejauh tadi saya mendengar melebihi dari kemampuan suami, itu maksudnya gimana? Lebih pada sesuai kemampuan mantan suami. Jadi kesepakatannya ya sesuai kemampuan mantan suami saja untuk anak nih. Jadi tidak ditentukan gitu, tidak disesuaikan dengan kebutuhan anak, tidak. Tapi dengan pengelolaan. Bentar. Ulangi lagi Bu, melebihi dari kemampuan suami itu maksudnya? Enggak, tidak. Sebatas kemampuan suami, mantan suami untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang dititipkan pada mantan istrinya gitu. Ya. Nah, yang ditanyakan sejauh apa si ibu ini boleh menggunakan uang yang diperuntukkan untuk anak, mengingat ibu ini punya usaha yang terkadang ada masukan, kadang juga tidak ada masukan secara keuangan, Ustadz. Ya, ketika anaknya masih kecil, maka berarti ini istri ini sebagai wali dari anak yatim, bukan anak yatim, wali dari anak kecil tersebut. Betul, Ustadz. Wali dari anak yatim ini. Ya. Maka wali yang mengontrol keuangan tersebut, Allah mengatakan bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu artinya sesuai dengan kebiasaan masyarakat atau yang baik, maksudnya itu jangan sampai berlebihan. Maka seandainya jika istri waktu itu tidak memiliki pendapatan, tentu boleh dia makan untuk kebutuhan pokoknya juga dari ikut dengan anaknya. Nah, kalau sudah dewasa maka tergantung dari izin anaknya. Kalau anak yang berikan pada ibunya maka nggak ada masalah, halal. Ya. Dengan ini kali Ustadz ya, mamah ada pakai ridho enggak, Dek, begitu ya, Ustadz? Itu kalau sudah besar. Iya, kalau sudah besar, Ustadz. Iya. Kalau sudah besar ya. Tapi kalau masih kecil, nah itu tentu anak tidak bisa. Maka Allah katakan bil ma'ruf. Maksudnya pendapatnya belum dianggap. Maka Allah menentukan itu bil ma'ruf dengan cara yang baik. Maksudnya yang biasa, orang-orang ikut makan kebutuhan pokok kalau tidak ada pendapatan. Ya. Iya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya. Silakan hadiahnya, Ibu. Mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya. Silakan, Pak.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, pada suatu waktu saya pernah dihadapkan dengan kondisi di mana saya tidak bisa mengurus izin usaha atau usaha yang saya miliki ini izinnya sudah habis. Nah, tetapi saat saya saat saya harus mengurusnya, qadarullah saya tuh sakit dan tidak bisa untuk hadir ke bagian pengurusan izin tadi. Lalu saya mengandalkan atau mewakilkan ke pihak ketiga, yaitu seperti biro jasa lah yang kita anggap seperti itu. Nah, apakah dalam kepengurusan saya yang usaha yang saya lakukan tadi, apakah itu dibolehkan dengan mewakilkan saya ke biro jasa tadi untuk mengurus izin usaha yang saya miliki tadi? Terima kasih, Tad. Iya, kalau memang hukum asalnya boleh, Pak, tidak ada masalah. Jadi akad wakalah dibolehkan. Karena Rasulullah SAW juga sering mewakilkan dalam tugas mengambil harta zakat. Nabi mewakilkan pada para sahabat. Juga pernah Nabi mewakilkan para seorang sahabat untuk melakukan hukuman qisas, ya. Dan Nabi juga pernah mewakilkan sahabat untuk melakukan akad pernikahan. Maka perwakilan itu dibolehkan. Pada hukum asalnya dibolehkan. Kalau hanya pertanyaannya perwakilan saja. Iya, biaya tambahan untuk si biro jasa tersebut. Iya, hak dia. Biaya tambahan yang harus saya bayar itu melebihi dari ketentuan yang umum. Bentar, tambahan terjadi. Untuk siapa? Untuk biro jasa tadi, Ustaz. Untuk dia? Iya, halal, itu akan upah. Ya? Baik, artinya usaha saya itu dengan mengandalkan ke dia, mewakilkan ke dia, itu dihalalkan. Halal. Oh, alhamdulillah. Ya. Terima kasih Pak Janus. Ya, tapi kalau tambahan untuk menyuap menjadi haram. Nah, ini memang ada kesepakatan. Misalnya tadi saya ambil contoh, biaya pengurusan itu usaha yang saya miliki ini misalnya 1 juta. Ya. Lalu di dalam kesepakatan dengan biro jasa tadi dia minta 2 juta, jadi 2 kali lipatnya. Iya. Nah, dengan ketentuan yang sudah disepakati itu, apakah halal? Halal. Terima kasih. Ya. Ya. Afwan Pak, hadiahnya silakan Pak. Silakan Pak, hadiahnya Pak. Baik. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuki penghujung kajian. Insyaallah kajian yang kita lanjutkan di pekan depan. Syukron jazakallahu khair pada Al-Ustaz Pandoni atas ilmu-ilmu yang disampaikan, dan syukron jazakumullah khairan pada para jamaah yang telah hadir. Kita tutup kajian hari ini dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.